Oke, kita tunggu sampai jam 8:05 ya, baru kita mulai. Tolong dikasih tahu ke teman-teman yang lain ya, buat segera join. Ditunggu. Oke, karena udah jam ini,
Jadi kita mulai aja dulu ya. Oke, jadi kalau buat sekarang kita mau bahas apa nih? Mau bahas yang tahun berapa dulu nih? Ada request nggak dari kalian? Mungkin bisa mulai dari yang tahun lalu aja, Kak. Tahun lalu tuh 2024 berarti ya? Iya, Kak. Oke. Kalian udah ngerjain soalnya Pak Bara belum? Iya, belum, Kak. Belum. Baru buka Oh, tadi. mau soal Pak Bara aja atau mau yang tahun lalu aja? Pak Bara aja deh, Kak. Bener, Pak Bara aja. Pak Bara ya? Oke. Aku belum ngerjain sih. Aku juga belum ngerjain. Jadi kita sama-sama sih ya ini ya. Oke. Coba aku baru ngeliat juga sih sebenarnya. Ini baru keluar juga sih. Hmm, coba aku lihat ya. Save, save. Oke, coba kita lihat aja ya. Biasanya sih soal Pak Bara agak lebih susah ya dari yang biasanya ya. Dari soal yang benernya. Jadi jangan terlalu diambil hati lah. Kalau soal Pak Bara nggak bisa kerjain ya udahlah. Biasanya lebih gampang. Kemarin UTS kalian gimana? Bagus gak nilainya? Aduh, kalau dibandingin nilainya kakak sih, aduh, Ya, tapi memuaskan nggak menurut kamu? Aman nggak? lumayan. Iya. Di apa? A di atas A nggak? Kan A minimal 80 tuh apa? Kalau nggak salah ya. Ya, Gimana Kak. tuh? Kalau saya masih di bawahnya dikit sih. Oh, berarti AB lah ya. 75 sampai 80 ya. Ya aman lah. Oke, coba kita lihat ya. Hmm, yang nomor satu. Oke, ini juga masih aman sih. Nomor satu kan tinggal kita cari turunannya kan. Berarti F aksen X itu, ini aku juga impromptu ya. Jadi sorry nih kalau agak lambat juga nggak jelasinnya ya. Karena aku baru memahami soalnya juga nih. Nah, coba ya. Ini berarti kan turunan dari satu X kuadrat, satu X kuadrat, 1 per T pangkat 3 plus 1 DT ya. Nah, ini pakai apa? Teorema dasar kalkulus TDK 2 kan? TDK 1 kalau ini. TDK 1 berarti kalau TDK 1. Nah, cuman kalau TDK 1 itu kan dia bilangnya kalau turunan dari integral 1 sampai, ya nggak harus 1 sih ya, tapi ya asumsi 1 gitu, 1 sampai X FT DT ini adalah fx kan. Nah, ini kalau misalkan ininya X gitu. Nah, ini gimana kalau misalkan ini X kuadrat gitu. Kalau ini X kuadrat, kita pakai pemisalan. Jadi, ibarat ya, ya kayak kita pakai aturan rantai biasa aja. Yang dimisalkan apa ya? Misalkan si ininya. Gitu. Jadi, berarti misalkan U sama dengan X kuadrat, berarti kan U sama dengan X kuadrat, ya berarti eh, ini berarti jadinya D per DU, nih 1 sampai U ya, karena kita udah ubah semuanya tuh. Jadi U gitu ya, seper T pangkat 3 plus 1 DT, tapi ada aturan rantainya kan, DU per DX. Gitu. Nah, berarti ini jadinya, nah, kalau ini baru kita bisa terapin TDK 1, tinggal diganti kan. Seper U pangkat 3 plus 1, nah DU per DX, ini kan berarti dari sini. DU per DX, yang adalah 2X kan, turunan dari X kuadrat. Berarti di sini 2X. Nah, tapi ini U ini tadi apa? U ini tadi adalah X kuadrat. Berarti ini seper X pangkat 6 plus 1 kali 2X. 2X per X pangkat 6 plus 1. Aman? Nomor 1?
Aman, Kak. Aman ya, nomor 1 ya. Oke, lanjut nomor 2. Ini juga masih gampang harusnya. Px adalah fungsi periodik 2. Oke, diketahui integral 1 sampai 3 dalam min 2. Gx fungsi genap. Fungsi genap. Hitung 0 sampai 2. Oke. Ini juga gampang ya. Coba kita lihat. Nomor 2. Betulnya kalau aku ada salah-salah hitung, kasih tahu aja ya. Soalnya aku orangnya agak nggak teliti jujur aja nih. Oke. Dicarikan 0 sampai 2 ya. Jadi kalau kita lihat, yang mau ditanya itu 0 sampai 2 dari 2px plus qx dx gitu ya. Ini bisa dipecah jadi 0 sampai 2, 2-nya keluar, px tambah 0 sampai 2 qx dx. Ini dx ya. Nah, dia bilang gx ini genap. Oke, jadi gx ini genap ya. Gx ini genap. Kalau dia genap kan berarti sifatnya apa? Aku lupa. Kalau genap itu berarti integral dari minus P sampai P dari Px ini sama dengan 2 kali integral 0 sampai P ya. Ya nggak? Benar nggak? Ini genap kan ya? Kayak gini ya? Iya, Kak. Nah, benar ya. Berarti minus P sampai P ini kan ya, berarti atau sama aja kayak minus P sampai 0 Px dx gitu kan. Oke. Oke. Karena genap gitu kan. Kalau genap itu istilahnya dia kayak gini nih. Kayak misalkan fungsi x kuadrat. Gitu. Itu kan fungsi genap ya. Jadi kalau kamu lihat ini misalkan dari 0 sampai P gitu ya. Ini 0 sampai minus P sampai 0. Jadi luas yang ini kan sama-sama dengan yang luas yang ini kan. Makanya nanti integral dari minus P sampai 0 Px dx ini sama dengan 0 sampai P Px dx. Nah, akibatnya apa? Kalau min 2 sampai 0 itu nilainya sama dengan, karena dia genap, minus P sampai 0 Px dx ini akan sama dengan 0 sampai P Px dx, which is sama dengan 5. Nah, ini kita perluin di sini. Nah, kita udah dapat tuh. Gitu ya. Nah, ini jadi karena ini min 2 gitu ya. 2, ini berarti 2 gitu. Nah, yang agak bingung ini yang Qx nih. Qx ini periodenya 2. Oke. Oke. Gx ya ini, sorry. Dari tadi Gx ternyata. Gx. Ini Gx. Ini Gx. Nah, periodenya 2. Periode 2 dan 1 sampai 3. Oke. Fungsi periodik. Kalau periodik itu kan berarti 1 sampai 3. Itu sama dengan 3 sampai 5. Tapi ini juga artinya, ya ini seterusnya lah, 5 sampai 7 gitu. Tapi juga ini berarti sama juga kayak min 1 sampai 1. Px, dx gitu kan ya. Tapi gimana caranya kita dapat 0 sampai 2-nya ini ya? Px adalah fungsi periodik dengan periode 2. Sama dengan min 2. Bahwa Gx adalah fungsi genap. Kalau menurut aku ya, ini nomor 2 ini kayaknya ada yang kurang. Karena kita nggak tahu nih si Px ini dia fungsi yang kayak gimana. Apakah dia biasa itu dikasih tambahan dia genap atau ganjil gitu ya. Jadi harusnya, karena periodenya ini nggak enak nih 1 sampai 3. Tapi kalau misalkan dikasih soalnya itu 2 sampai 4 Px dx. Nah, ini akan sama saja dengan 0 sampai 2. Nah, jadi harusnya ya, kalau aku sih asumsinya
Ini asumsi aja ya. Asumsi. Kalau kata aku sih Pak Bara, asumsinya adalah si PX ini, PX adalah fungsi, kalau tadi udah genap, ini ganjil. Kalau ganjil, dia bilang berarti integral dari minus P sampai P, PX dx ini akan sama dengan 0. Ya. Atau dalam artian, ini kan bisa aku pecah jadi 0 sampai minus P sampai 0, dan 0 sampai P. 0 sampai P ya. PX dx ini akan sama dengan 0. Berarti minus P sampai 0 PX dx, atau sih ini nggak usah sih. Ya intinya beginilah. Nah tapi kalau dengan sifat ini ya, kalau kita asumsi PX-nya ganjil, maka integral yang tadi 1 sampai 3 PX dx ini bisa disamakan dengan karena dia periodik ya, berarti ini min 1 sampai 1, karena kurangi 2 kan. Jadi kayak ini kurangi 2, min 1, 3, ini 1. Gitu ya. PX, dx. Nah, karena ini ganjil, maka ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Tetap nggak masuk akal juga sih, tapi. Oh, ini min 2. Sorry. Ini berarti, kalau itu ganjil, harusnya itu bukan min 2. Ini harusnya, coba ada yang punya ide nggak nih? Kira-kira gimana nih? Periodenya 2. Tetap gak make sense sih. 1 sampai 3. Oke. Mungkin kita skip dulu lah. Coba yang nomor 3 deh. Nanti coba aku cari tahu lah. Nomor 3 ini gimana. Oke, digunakan metode trapesium untuk menaksir luas daerah di bawah kurva Y sama dengan 2X pada selang 0 sampai 5 dengan membagi selang tersebut menjadi 5 bagian yang sama. Oke, kalau pakai metode trapesium itu rumusnya, oke. Jadi kalau trapesium itu kan rumusnya apa? Trapesium. Jadi kalau misalkan integral A sampai B fx dx, ini didekati oleh delta x per 2. Kemudian misalkan titiknya itu dari x0 sampai xn, maka dia fx0 ditambah 2 kali jumlahan dari I sama dengan 1 sampai n-1 fxi tambah fx ke n. Nah, jadi kalau misalkan dikasih tahu menaksir luas daerah di bawah kurva pada selang Y sama dengan 2x gitu. Y sama dengan 2x. Dari 0 sampai 5 gitu ya. Nah, kalau berarti delta x-nya berapa? Delta x itu kan berarti B min A per N. Ya kan? Yang ujung kanan kurang ujung kiri bagi berapa banyak kita mau bagi dia. Itu panjang selangnya, subselangnya. Berarti 5 kurang 0 bagi 5. Berarti 1. Nah, panjang subselangnya adalah 1. Karena ingin subselang yang sama panjang, berarti nanti ibaratnya gitu ya, kalau kita gambar, ininya, jelek banget. Nah, ginilah misalkan. Misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita akan gambar trapesiumnya di sini. 2, 3, 4, 5 gitu kan ya. Nah, berarti X0 ini titik paling kiri.
xn ini titik paling kanan. Sehingga nanti gambarnya adalah nanti delta x-nya integral A sampai B fx. Dengan fx tadi apa ya? 2 pangkat x ya? Dengan fx sama dengan 2 pangkat x gitu ya. Nah, berarti kalau kita pengen menghampiri integral A sampai B fx, integral apa ini? 0 sampai 5 dari 2 pangkat x dx kita hampiri dengan rumus itu. Dan tadi berarti delta x-nya itu adalah tadi 1 ya. 1/2 fx 0-nya berarti x 0-nya kan 0. Jadi ini adalah x0, ini adalah xn. Berarti ini adalah f0 ditambah jumlahan dari i sama dengan 1 xi. Berarti x1 tuh x1, x2, x3, x4. Berarti n-nya kan 5. Berarti ini cuma sampai 4 aja kan, karena n-1 kan sumasinya. Berarti kita jumlahkan 2f1, 2f2, 2f3, 2f4. Atau gini aja, 2 biar enak, f1, f2, f3, f4. Ditambah xn ini ujungnya f5 gitu. Berarti di sini adalah setengah f0 berarti kan 2 pangkat 0 kan? Berarti 1 tambah 2 kali f1 2 4 6 2 4 8 16 ditambah 32. Berarti ini setengah 1 tambah 2 ini berarti 6 14 tambah 16 30. 30 kali 2 60 tambah 32 92 tambah 1 93. Berarti luasnya kurang lebih adalah 93/2. Oke, aman sampai sini? Atau ada yang mau ditanya? Aman nggak? Aman, Kak. Aman ya. Oke, kurang lebih gitu aja kalau menghampiri ya. Nah, yang keempat, tentukan nilai rata fungsi pada fx sama dengan 1/1 plus x kuadrat pada selang 0 sampai akar 3. Oke. Kalau ini juga harusnya harusnya harusnya. Coba kalau nilai rata-rata fungsi itu, atau katakanlah rata fungsi, atau biasanya f average ya, biasanya gitu ya, itu adalah 1/2 dari b min a dikali integral dari a sampai b fx dx. Nah, ini rumusnya ya. Ini nilai rata-rata fungsi. Sehingga kalau disuruh menyatakan rata-rata fungsi dari ini, tadi akar 3 min 0, integral dari 0 sampai akar 3 dari apa tadi? Bukan ya? Ya, benar, 1 per 1 plus x kuadrat dx. Ini yang benar aja. 1 per 1 plus x kuadrat dx pada selang ini. Nah, berarti ini berarti 1/2 dari akar 3, integral dari 0 sampai akar 3, x kuadrat plus 1 dx. Nah, integral dari 1/2 x kuadrat plus 1 ini, aduh aku lupa. Ada yang ingat nggak? Kayaknya tangen hiperbolik atau sin hiperbolik atau bukan ya? Bentar, coba cek. Integral dari x kuadrat plus 1 itu apa? Ini apa ya? Ada yang ingat nggak guys? Ini integralnya apa ya? Aku lupa. Akar 3. Ini di chat apa Satya ngomong inverse tan, Kak. Oh, inverse tan ya, benar ya? Inverse tangan ya?
Oke. Oh iya benar, inverse tangan. Oke, no wonder ini akar 3 ya. Oke, berarti ini tangan, soalnya aku nggak ngeliat chat, sorry ya, ini di page-nya soalnya. Nah, ini tan inverse dari X 0 akar 3, aslinya kan ada plus C-nya. Nah, kita tulislah 0 akar 3, berarti di sini adalah, ya, seperakar. Oke, berarti di sini jadi seperakar 3. Seperakar 3, segini. Oke. Seperakar 3 dari, nah kita tinggal masukin ya, tan inverse akar 3 kurangi tan inverse dari 0. Ya. Ini berarti seperakar 3. Nah, tangan inverse dari akar 3 itu 60 derajat itu pi per 3. Kurangi 0 ya. Berarti ini adalah pi per 3 akar 3. Aman nggak? Ada yang mau ditanyain? Aman kok. Oke, aman ya. Sebentar. Oke, aman ya. Berarti kurang lebih gitu aja. Oke, lanjut. Nomor 5. Tentukan turunan logaritmik untuk menghitung, gunakan turunan logaritmik untuk menghitung turunan dari Y sama dengan X pangkat X. Oh, ini gampang ya. Gampang. Coba kita lihat. X pangkat X ya. Jadi kalau misalkan kita punya Y sama dengan X pangkat X, kalau dia bilang suruh menggunakan turunan logaritmik, berarti ini jadinya ln Y, kita pakai ln ya, sama dengan ln X pangkat X gitu ya. Di mana di sini X pangkat X ini dengan logaritmanya, sifat logaritma, kita bisa jadikan ini jadi X ln X gitu kan ya. Nah, setelah kita punya ln-nya ini, bentuk ln-nya, karena udah linear bentuknya, kita bisa turunkan. Berarti ddx dari ln Y sama dengan ddx dari X ln X. Nah, kalau kita lihat, ln Y ini akan menjadi apa? Ya, kita pakai kombinasi antara aturan ln sama turunan dalam ya. Turunan dalam. Apa? Turunan rantai. Nah, jadi kita turunkan seperti biasa dulu. Ln Y itu ya seperti Y gitu ya, kalau aturan biasa. Tapi karena kita pakai aturan rantai, karena Y ini adalah sebuah fungsi yang dependen terhadap X juga gitu ya. Berarti turunannya adalah Y pangkat Y aksen gitu. Turunan dari Y gitu. Nah, itu yang nanti mau kita cari kan ekspresinya. Jadi nanti akan Y aksen sama dengan ini gitu. Nah, sehingga kalau ini berarti jadinya ddx dari X ln X itu berarti bisa pakai U kali V gitu ya. Nah, berarti ini adalah 1 kali ln X ditambah X kali turunan ln X. Seperti X gitu kan ya. Sehingga ini Y aksen adalah sama dengan Y dikali ln X tambah 1. Tapi tadi Y itu apa? Y itu kita kembalikan lagi, yaitu X pangkat X. Jadi ini ln X tambah 1. Jadi turunannya. Sampai sini paham? Aman? Aman ya? Iya kok aman. Oke. 5 juga masih aman. Nomor 6. Oke, hitung cos hiperbolik 0 tambah cos inverse dari cos minus pi. Oke, coba kita lihat. Nomor 6. Cos hiperbolik 0 ya. Tambah cos inverse dari cos minus pi. Berarti ini jadinya cos hiperbolik 0 adalah, aduh aku lupa. Kalau cos hiperbolik minus atau plus tuh? Coba. Plus atau minus tuh?
Cos hiperbolik 0, Kakak. Ya, itu kalau dengan menggunakan definisi dia plus atau minus? Plus, ingat saya. Bentar. Coba. Sebenarnya sama-sama 0 sih hasilnya ya. Mau plus atau minus. Cuman biar kita ingat. Oke. Jadi apa? Plus atau minus? Plus ya. Ternyata plus ini. Aku cari. Oke, berarti plus. Nah, oke. Jadi E pangkat 0 tambah E pangkat minus 0. Dibagi 2. Ditambah ya cos inverse dari, nah cos minus P ini kan sama kayak cos P ya, karena kalau cos itu minusnya nggak pengaruh, jadi bisa sama aja. Cos P itu adalah min 1 ya. Gitu. Nah cuman, cos inverse dari minus 1. Nah ini kita harus memperhatikan domain dari si cos inverse. Kalau nggak salah, cos inverse itu domainnya adalah 0 sampai Pi. Ya. Ya, jadi 0 sampai Pi. Nah, ini adalah 1 tambah 1 deng ini. 1 tambah 1. 2, berarti 1 ini. Oh, beda ding berarti ya. Oh, ini berarti penting nih plus minusnya. Plus 1 tambah, nah karena domain dari cos inverse min 1, cos inverse X itu X-nya harus anggota 0, pi, berarti kita harus cari di antara 0, pi mana yang dia menghasilkan minus 1 ya. Pi ya. Karena kalau cos pi itu dia adalah min 1. Berarti pi. Berarti 1 plus pi. Oke? Aman sampai sini? Aman ya? Oke, nomor 7. Misalkan fungsi yang terdiferensialkan dan monoton naik pada suatu selang terbuka I, gitu kan ya. Nah, diketahui bahwa F2, F aksen 2 sama dengan 3, F5 sama dengan 12, dan F aksen 5 adalah 4. Tentukan nilai turunan fungsi inverse F. Tentukan turunan fungsi inverse F inverse gitu ya, di titik X sama dengan 5, yaitu F inverse aksen dari 5. Oke, ini pakai sifat kalau nggak salah nih ya. Pakai sifat, kalau teman-teman masih ingat nih, bahwa misalkan, ya, sifatnya kan misalkan A misalkan titik A, B berada pada fungsi F sedemikian sehingga F A sama dengan B, atau dengan kata lain kan berarti F inverse dari B adalah sama dengan A gitu ya. Maka berlaku hubungannya apa? F inverse, gimana bahasanya? F inverse turunan dari F inverse dari titik B ini adalah sama dengan turunan dari si fungsi F biasa di titik A gitu kan ya. Berarti kalau misalkan ditanyanya apa? Ditanyanya adalah F inverse 5 ini pasangannya adalah 2 gitu ya. Pasangannya adalah si 2. 5 pasangannya 2 gitu ya. Berarti F inverse 5 ini kita cari dengan cara apa? Untuk mencari F inverse turunan dari F inverse di 5, kita harus mencari turunan dari si fungsi F pada titik A-nya adalah 2. Which is berapa? Separ dari F aksen 2
itu adalah 3. F aksen 2 adalah 3, berarti sepernya adalah sepertiga. Oke, jadi ini sepertiga. Ya udah, selesai. Aman ya? Oke, aman lah kalau sampai sini. Atau ada yang salah kok? Oke. Aman lah ya. Oke. Coba kita coba nomor 8. Sebuah pegas memenuhi hukum Hooke. Diketahui bahwa untuk meregangkan pegas sejauh 0,2 meter dari panjang elemennya diperlukan gaya sebesar 10 Newton. Nah, ini informasi terkait dengan ininya ya. Informasi terkait dengan gaya pegasnya. Oh, bukan gaya, konstanta pegas ya, Kx gitu ya. Nah, untuk meregangkan sejauh 0,2 diperlukan gaya sebesar 10 Newton. Berarti menurut hukum Hooke gitu kan ya, menurut hukum Hooke gitu ya, F sama dengan Kx. Dia bilang kalau F sama dengan Kx. Untuk meregangkan 0,2 dibutuhkan 10 Newton. 10 Newton ya tadi ya? Atau berapa tadi? Ya, 10 Newton. Dibutuhkan force sebanyak 10 Newton. K kali 0,2 atau ya 0,2 ya. 0,2 berarti K-nya adalah 10 dibagi 0,2. Nah, berarti ini adalah 1/5 ya. Berarti 1/5, ini berarti 50 Newton per meter satuan ya. Akibatnya, akibatnya apa? Akibatnya untuk mencari usaha untuk meregangkan dari 0 sampai 0,5 ya, dari posisi awal ke teregang 0,5, berarti ya ini adalah integral dari si force-nya, X gitu ya. Which is berapa ini? Integral dari 0 sampai 0,5, Fx-nya adalah Kx, K-nya adalah 50 kalikan dengan X, dx gitu kan ya. Berarti ini jadinya 50 0,5 X dx, integral dari X itu adalah setengah X kuadrat, kali setengah X kuadrat. Kemudian ini dari 0 sampai 0,5 ya. Berarti di sini adalah ini 25 ya. Atau bisa kita sederhanakan jadi 25 X kuadrat 0,5. Berarti di sini 25 kali 0,5 kuadrat kurangi 25 kali 0. Sehingga ini adalah 25 kali setengah dikuadrat 1/4. Berarti ini 25/4 Joule. Ya. Oke, aman ya? Nomor 8 ya? Ada yang mau ditanyain? Oke. Ini nomor 9 nih, agak-agak tricky nih. Oke. Ketika luas daerah di bawah kurva Y sama dengan kuadrat pada selang 0 sampai 2 dihitung sebagai limit jumlah Riemann kiri. Ya, limit jumlah Riemann kiri dengan membagi ya. Jadi dengan membagi selang 0,2 menjadi n buah selang sama panjang diperoleh bentuknya begini. Ya. Oke, diperoleh bentuknya begini. Nah, bentuknya adalah Pn per Qn gitu. Yang mau ditanyain adalah tentukan polinom Pn sama Qn. Nah, sebenarnya nggak perlu terlalu nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu fokus sama ini maksudnya apa gitu ya. Ya pokoknya kalian lakukan aja melakukan limit jumlah Riemann aja, bikin limit jumlah Riemann-nya. Nanti limit jumlah Riemann yang kalian dapat itu disamain sama bentuk ini aja gitu. Untuk dapat si Pn sama Qn. Oke, dia bilang fungsinya apa? Fx kuadrat dari selang 0 sampai 2 gitu kan ya. Berarti dengan limit jumlah Riemann kiri ya. Kalau limit jumlah Riemann kiri itu, aduh aku takut lupa nih, Riemann kiri itu berarti dihampirinya dengan cara fx dx ini dihampiri oleh
jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N dari Fx I min 1 kali Kak, delta X. kalau Ya, apa Riemann kiri itu bukannya I-nya sama dengan 0 ya? Oh, itu fx-nya min 1 ya? Nggak nah jadi Kak, ini Kak, soalnya sorry. pasnya aman. Kalau I sama dengan, ya sebenarnya kan gantinya gitu ya. Kalau aku gantinya kompensasinya adalah I-nya ini dikurang 1. Nah gitu. Jadi kan kita mulai dari F0. Nanti kan Fx 0. Kalau kamu mau tetap Fxi, berarti I-nya yang 0. Gitu. Jadi sama aja sebetulnya. Oke? Oke, aman ya. Itu Riemann kiri. Kalau Riemann kiri, kalau misalkan limit jumlah Riemann kiri, limit jumlah Riemann kiri, itu berarti limit N menuju, jadi N-nya menuju tak hingga nih. Jadi integral A sampai P fx dx direpresentasikan oleh limit N menuju tak hingga dari I sama dengan 1 sampai N fx I min 1 delta X. Oke, nah kalau kita lihat berarti kita hitung dulu nih ininya. Berarti kita perlu cari fxi-nya. fxi-nya gitu ya. Jadi berarti kan tadi dapat fx-nya adalah sama dengan x kuadrat gitu ya. Kalau dia sama dengan x kuadrat berarti aduh lupa lagi. Kalau dia x kuadrat harus ngapain ya? Aku baru ingat. Berarti kita harus nyatakan xi ini apa? Jadi xi ini adalah A plus I kali delta X. Benar nggak? Ya nggak? Jadi xi ini adalah A ditambah I delta X. Di mana A itu awalnya, I itu indeksnya, delta X itu adalah selangnya yang dalam hal ini dia seragam ya. Seragam artinya apa? Artinya kita bisa membagi selangnya itu menjadi subselang yang sama gitu. Jadi caranya gimana? B min A per N. Nah ini subselang yang sama gitu ya. Jadi kita mau mulai dari 0 sampai 2, berarti 2, 0, N-nya N gitu ya, biarkan. Berarti ini jadinya 2 per N. Akibatnya ini jadinya A, A-nya adalah 0, tambah I kali 2 per N. Berarti ini adalah 2I per N. Tapi karena ini nanti X I min 1, berarti kita I min 1 nanti ya. Oke. Sehingga XI sama dengan 2I per N, berarti XI min 1 adalah 2I min 1 per N. Gitu ya. Sehingga, gitu kan ya, sehingga Fxi adalah XI yang di kuadrat. Apa itu? Fxi min 1 ya, sorry. Berarti sini adalah XI min 1 yang di kuadrat. Tadi kita udah nyatakan tuh. 2, berarti 2I min 1 N kuadrat. Berarti di sini adalah 2I min 1 kuadrat. Ini 4, ini N kuadrat gitu ya. Oke. Berarti di sini, agak panjang nih ternyata ya. Oke. Berarti 4I min 1 ini bisa kita jabarkan menjadi I kuadrat min 2I min 4. Min 4 plus 1 dibagi N kuadrat. Ini jadi 4N kuadrat. Ini adalah I kuadrat min 2I plus 1. Nah, kita ingin menyatakan dengan limit jumlah Riemann tadi. Limit jumlah Riemann-nya adalah kita hitung dulu sumasinya ya. Kita hitung sumasi. Nah, ini nanti kenapa ini kelihatan nanti kenapa aku lebih prefer pakai I sama dengan 1 dibanding kalau kita mulai daripada I sama dengan 0. N Fxi min 1 delta X ini adalah
I sama dengan 1 sampai N, fx I min 1 itu adalah 4 per N kuadrat, I kuadrat min 2I plus 1, dikalikan delta X tadi adalah 2 per N. Jadi 2 per N. Nah, since N-nya ini nggak pengaruh, jadi kita bisa keluarkan 8 per N pangkat 3 dari sini ya. Kita kalikan, sisa yang sumasinya ini bisa dipecah. Pecah ya. I sama dengan 1 sampai N, ini jahat juga ya Pak Bara yang ngasihnya. Panjang ini. Oke, dikurangi 2, I sama dengan 1 sampai N dari I tambah I sama dengan 1 sampai N dari 1. Nah, kelihatan kenapa mending pakai I sama dengan 1? Karena rumus untuk sumasi kan I sama dengan 1, bener nggak? Nah, ini bisa langsung kita terapkan nih. Bisa langsung kita sikatisasi lah. Nah, ini berarti jadinya I kuadrat itu rumusnya apa? Ada ingat nggak? N min 1, 2N plus 1 ya? Dibagi 6, bener nggak? Aku salah. Mana rumusnya? Nah, salah kan? Ini harusnya N plus 1. Nah, 2N plus 1 bagi 6, oke. Ingat-ingat lah ya. Nah, kalau ini berarti 2N, N plus 1 bagi 2. Oke. Tambah, kalau konstanta ini berarti jadi N. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Bener nggak ya? 1 itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, enggak juga sih. Enggak. 1, 1, 1, 1. Iya, ya. Berarti N. Oke, oke. Oke, berarti ini jadinya apa? 8 per N pangkat 3. Wah, giling ini. Giling ini. Oke. Wah. Oke, berarti ini N. N plus 1. 2N plus 1. Oke, bagi 6. Min 2. Oke, ini gabung aja lah. 2N kuadrat plus 2N bagi. Oh, 2-nya coret, bisa coret. Berarti ini jadi N kuadrat plus N tambah N gitu ya. Oh, ini berarti bisa jadi 2N. Oke. Oke, N kuadrat tambah. Oke. Ini bisa jadi 8 per N pangkat 3. N plus 1, 2N plus 1 dibagi 6 kurang ini 6. N kuadrat plus 2N. Oke. Sederhanain sih ini ya. Jadi ini N plus 1, 2N plus 1 kurangi. Ya ini N-nya keluarin deh. N. Kalau N-nya ini dikeluarin, ini 6, N plus 2 gitu kan ya. Nah, ini N-nya kemudian ini bisa dicoret sama N yang di luar ini. Jadi yang di luar ini 8 per N kuadrat. Ini jadi N plus 1, 2N plus 1, min 6 N plus 2 dibagi 6. Nah, sehingga ini jadinya adalah 4, ini adalah 3. Sehingga jadinya apa? Di sini adalah 4 kali N plus 1 2N plus 1 min 6N plus 2 dibagi 3N kuadrat. Udah, sebenarnya ini adalah sumasi dari I sama dengan 1 sampai N dari fxi min 1 delta X. Nah, yang ditanya kan limit jumlah Riemannnya kan? Limit jumlah Riemannnya itu limit N menjuta hingga dari siang tadi. Jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N, fxi min 1 delta X. Berarti ini adalah limit at N menuju tak hingga dari yang di atas tadi. 4 N plus 1, 2N plus 1, kurang 6 N plus 2 per 3N kuadrat. Nah, ini kan sudah memenuhi bentuk yang tadi diminta.
Dia minta dalam bentuk Pn per Qn, ya, sebuah fungsi Pn dan Qn yang bekerja sebagai n gitu dalam fungsi n. Ya udah berarti ya karena ini soal esai kan, jadi ya udah Pn simpulin aja. Pn itu adalah 4 kali n plus 1, ya nggak usah disederhanain lah, nggak apa-apa. 2n plus 1 min 6 n plus 2 dibagi, oh jangan, bukan baginya. Ini Pn, ini Qn-nya. Qn itu adalah 3n kuadrat. Oke, sampai sini paham? Aman? Gimana? Kak, berarti untuk yang notasi sigma itu emang kita harus hafal ya, Kak? Harus hafal. Oke. Kan yang penting sampai I pangkat 3 aja sih. Jadi kalau misalkan I sama dengan 1 sampai N dari I, ini kan N plus 1 per 2. I sama dengan 1 sampai N itu adalah, sebenarnya polanya bisa kamu ingat-ingat sih. Jadi kalau misalkan I kuadrat itu adalah N kali N plus 1, tapi tambahannya adalah 2N plus 1, tapi dibagi 6. Gitu. Kemudian yang pangkat 3, I sama dengan 1 sampai N. Nah ternyata yang unik adalah I sama dengan 1 sampai N dari I pangkat 3 ini, itu sebetulnya rumus pertama, ya, yang I, tapi di kuadrat, udah, gitu aja. Jadi ini N kuadrat, N plus 1 kuadrat, dibagi 4, udah, gitu aja. Jadi nggak terlalu banyak lah hafalannya. Oke, aman? Aman, Kak. Oke. Ya, itu untuk bagian A. Bagian A yang nomor 9 jahat sih, bagian A-nya begitu. Oke, coba kita lihat yang bagian B-nya. Bagian B-nya. Mana bagian B-nya? Oke. Oke. Aduh, nah ini selalu muncul. Aku paling benci sebenarnya soal yang nomor 2 kayak gini ya. Karena pasti soalnya lumayan panjang ya, bukan lumayan. Sangat panjang dan nguli. Aku waktu itu UAS itu soalnya juga begini. Dan tidak selesai. Ya, karena memang susah untuk, karena banyak harus teliti gitu. Kalau misalkan kalian nggak teliti tuh pasti salah gitu. Oke. Nomor 1, misal D daerah yang dibatasi oleh kurva. Wah, ini agak jahat juga dipakai ln X. Oke. Ln X garis Y sama dengan 1 dan garis X sama dengan 2 gitu. Nah, misalkan dihitung luas daripada D. Nomor 1, yang bagian A, kita akan hitung. BTW, ini udah masuk semua kah? Oh, baru 2 aja nih. Yang lain kemana, guys? Tadi udah diajakin sih, Kak. Nanti mungkin mereka bisa ikut dari recordnya. Oke, oke, oke. Baik. Ya udah, kita lanjut aja ya. Nah, misalkan kita mau menghitung luas daerah dari D. Nah, selalu gambar dulu coba. Kita gambar dulu. Nah, kita gambar. Oke. Kalau kita gambar, eh kurva Y sama dengan ln X. Kalau misalkan E pangkat X kayak gini, kalau ln X kan itu ininya ya, cerminannya ya. Berarti kurang lebih nanti dia akan kurang lebih seperti ini. Nah, gimana? Aduh, jelek. Pokoknya dia akan monoton. Ini nih garis Y sama dengan 0 ini adalah apa istilahnya? Monoton, bukan. Asimtot ya, asimtot tegak. Tapi kurang lebih kayak gini. Nah, gini. Kurang jelek juga. Nah, ginilah. Oke. Oke. Nah, terus dia bilang apa? Garis Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1 ini berarti kurang lebih begini ya. Satu. Oke. Kemudian garis X sama dengan 2. Ini X sama dengan 2. Oke.
tentukan daerah yang dibatasi oleh ini. Nah, berarti kan apa yang mau dicari ini? Ini nih. Nah, ini yang mau dicari. Berarti gimana cara nyarinya? Cara nyarinya adalah, gimana? Coba. Oke. Ini ln X. Kalau aku sih mikirnya ini bisa gimana caranya? Ini X sama dengan 2 kan? Oke. Bisa nggak kalau kita pikirkan ini dia sebagai sebuah ini dan kita cari selisihnya. Coba. Gimana? Ada yang punya ide nggak nih? Kira-kira gimana nih? Ini itu nggak sih Kak, ln X-nya dikurangi sama Y sama dengan min 1-nya, terus dicari batasnya tuh dari perpotongan sama sumbu Y itu. Gimana? Itu kan kalau luas area kan berarti kan ln X dikurangi sama Y sama dengan min 1, berarti ln X dikurang min 1 jadi plus 1 nanti. Tapi nanti kan batasnya dia sampai yang ini Kak, sampai yang berpotongan dengan garis Y sama dengan min 1, jadi harus dicari batasnya juga, batas bawah. Berarti batas bawahnya berapa tuh? Batas atasnya kan X sama dengan 2 tuh, ya kan? Iya. Berarti batas atasnya itu adalah 2, batas bawahnya kita cari dulu kan? Iya. Nah, berarti kan kita harus cari ln X di mana dia sama dengan min 1, ya kan? Benar nggak? Ya nggak sih? Perpotongannya. Betul Kak, betul. Ln X, nah berarti E pangkat min 1 ini sama dengan X, ya kan? Ya nggak? Berarti X sama dengan 1/E. Wah, ini jahat ini. Oke, berarti ini adalah angkanya jelek ini ya. Oke, berarti ini X-nya sama dengan 1/E ya. Ini 1/E. Oke, terus habis itu gimana kalau dari kamu? Ya dibatasin itu Kak, dari bawah sampai atas, dari integral pengurangannya tadi, yang ln X ditambah 1 jadi. Oh, ln X ditambah 1. Iya. Oke. Oh, karena paham. Berarti karena ln X itu yang di atasnya ya. Betul Kak. Dikurangi sama min 1, tapi jadi 1, ya kan? Ya, oke. Soalnya kita paham. Oke, jadi ini 1/E, dari 1/E sampai 2. Berarti luasnya ini adalah integral dari, kita pakai fx min gx, ya kan? dx. Nah, tapi sini batasnya dari A sampai B gitu. Nah, yang di atasnya itu adalah si ln X. Ya kan? Nah, ini berarti 1/E, ini adalah 2. Ini berarti fx-nya ini yang atas ya? Fx itu yang atas ya? Ya, berarti ln X kurangi dengan min 1 dx. Berarti ini 1/E sampai 2 ln X plus 1 dx gitu ya. Oke, sampai sini berarti oke, kalau kita lihat ya. Berarti dari sini kita integralin kan? Berarti 1/X. Ln X itu integralnya apa ya? Aku lupa. Kan saya juga hasil nggak diajarin Kak, tapi setahu saya tuh pas saya Google itu X ln X min X atau gimana gitu.
Oh, aduh iya ya. Aku seingat aku tuh harus pakai parsial ya. Wah, ini jahat ini. Oke, sebentar aku coba cari ya. Tapi itu Soalnya dulu pas dikeluarkan nggak di tahun lalu? Apa namanya integral dari enggak, ln x? enggak. Karena harus parsial kalau nggak salah. Ln X itu. Tuh kan, dikasih tahunya juga parsial ini. Jadi harus parsial, pakai integral parsial. Tapi kan nggak diajarin kan parsial kan? Cuma Belum. sampai substitusi. Belum ya. Itu kayak kalkulus 2 lah. Oke. Nah, coba. Ln X itu X ln X kurang X ya. Ini terima aja lah gitu. X ln X gitu. Tambah kalau satu kan X ya kan. Dari 1/E sampai 2 gitu kan. Berarti ini jadinya adalah 2 ln 2 kurang ini mah bisa disederhanain ya. Oke. Berarti ini jadinya 2 ln 2 ya kurangi dengan 1/E ln E. Gitu. Berarti ini adalah 2 ln 2 1/E aja udah. Ya udah. Berarti begini. Oke, untuk verifikasi coba kita tanya GPT. Coba. Ln X garis Y sama dengan min 1. X sama dengan 2. Hitung luas daerah yang dibatasi. Sini gimana nih? Nggak, tapi nggak akan keluar kok kalau ln X sih ya. Jadi mepet-mepet yang pasti cuman ini aja. Oh bener lagi. Ya, jadi mepet-mepetnya paling yang keluar apa? Paling polinomial gitu. Ya 2 ln 2 plus tapi di sini. Oh, kenapa plus? Oh, enggak. X ln X. Oh, maaf. Ini harusnya ln dari 1/E. Oke, sorry. Pantesan. Berarti makanya ini jadi E pangkat min 1, ini jadi plus. Oke. Nah, berarti gini, ya. Benar. Oke. Aku penasaran, coba yang soal nomor 2 kita masukin. Misalkan PX periodik dengan periode 2 dan integral 1 sampai 3 juga GX adalah fungsi genap dan YT min 2 sampai 0 itu YT 0 sampai 2 PX dx. Oke, coba kita lihat. Oke. Oh, menarik. Jadi oh iya. Oke. Paham. Jadi ternyata begini. Jadi karena periodenya 2, ini kan 5 ya. Oke, ini tetap 5. Jadi ternyata karena periodenya 2, guys, ya. Jadi walaupun ya ini aku juga baru ingat sih. Jadi ternyata integral tadi kan kita taunya 1 sampai 3 PX dx ini sama dengan PX ini adalah sama dengan min 2 ya. Min 2. Sama dengan min 2. Nah, akibatnya apa? Integralnya yang batasnya itu selangnya 2 akan selalu hasilnya adalah min 2. Jadi akibatnya apa? 0 sampai 2 ini juga karena dia 0 sampai 2 gitu, maka dia juga sama-sama min 2 gitu. Gitu, berarti itu. Jadi kalau misalkan ditanya integral 0 sampai 2 PX plus GX dx ini adalah 2 kali integral 0 sampai 2 PX
tambah 3x, dx, dx. Berarti ini adalah 2 kali Px-nya adalah min 2 tambah 0 sampai 2 dari Gx. Berarti berapa tuh? 5 ya. Berarti 1. Jawabannya 1. Oke. Aman ya. Oke, begitu. Nah, kalau yang ini juga oke. Hitung volume benda pejal. Aduh, ini paling lupa ini aku nih. Volume benda pejal yang diperoleh dengan memutar D terhadap garis Y sama dengan 1. Oke. Ini grafiknya kita gambar lagi. Pokoknya selalu gambar grafik, guys, kalau kayak begini nih. Karena kebayang lah, biar kebayang gitu. Nah, jadi kalau ini coba kita lihat. Benda pejal diperoleh dengan memutar D terhadap garis Y sama dengan 1. Garis Y sama dengan 1. Garis Y sama dengan 1 tuh berarti yang mana? Yang ini ya? Salah, kebalik. Y sama dengan 1 tuh di mana? Di sini ya. Kita bedain gambar deh. Oke. Nah, jadi volume benda pejal yang diperoleh dengan memutar si D terhadap garis Y sama dengan 1. Oh, ternyata yang ini ya. Ya, biar enak kayak pakai GeoGebra deh, coba deh. GeoGebra. Desmos nih, Desmos. Tadi grafiknya ln X ya. X ln tadi ln X terus apa lagi fungsi ininya? X sama dengan 2 ya? Iya. Oke, sama Y sama dengan min 1, benar gak? Iya. Oke. Ini aku SS. Ya, sebenarnya bisa pakai gambar yang sebelumnya sih, cuman kayak karena agak jelek, aku pakai yang Desmos aja. Oke, coba nih ya. Oke, nah ini kan kita dapat nih ya. Dia bilang diputar terhadap Y sama dengan 1. Ini benda ini nih, benda ini, ya kan, yang dibatasi, akan diputar terhadap garis Y sama dengan 1. Nah, ini tergantung teman-teman mau ngambil irisannya gimana. Nah, irisannya ini loh. Irisannya ini kalau aku ya biasanya lebih enak pakai yang sejajar, tegak lurus terhadap si sumbu putar. Kalau ini kan sumbu putarnya gini, ini kan potongannya ya. Potongannya ini berarti dia ini akan membentuk sebuah apa nih? Sebuah cincin kah? Kalau tegak lurus tuh aku lupa. Tegak lurus itu, kalau tegak lurus berarti dia membentuk cincin apa ini ya? Cincin apa tabung? Partisi yang tegak lurus. Oke, cincin ya berarti ya. Cincin. Ya, cincin. Nah, kalau dia cincin, kalau dibayangkan ya, segini. Aduh, agak jelek ya. Oke. Berarti begini setelah gitu. Nah, ini kita gambar gitu ya. Gitu. Jadi kayak cincin gitu ya. Ada cincin bagian dalam, aduh agak jelek ya. Kayak begini, ada bagian luarnya nih. Nah, jadi nanti jadi kan volume itu kalau dengan cincin itu adalah pi r kuadrat T kurang pi r kuadrat kecil ya, T.
Jadi P R kuadrat min R kuadrat T gitu ya. Nah, T-nya ini apa? T-nya ini adalah ininya kan, ketebalan. Ketebalan itu adalah si ini, delta X ya kan. Nah, R-nya ini, R yang kecil ini berapa? R yang kecil tuh berarti agak jelek ya. Nah, ini mending gini aja. Kalau aku sih lebih langsung kebayang gitu. R yang kecil kan R yang ini, dari sini ke sini. Nah, nanti dia akan berubah-ubah. Tergantung apa? Tergantung jarak si 1 ke si ln X, ya enggak? Jadi 1 min ln X ini jaraknya. 1 tambah ln X karena min ya benar. 1 min ln X ya. Ya. Ya, jadi kan yang atasnya 1, yang bawahnya kan ln X kan ini. Berarti ini 1 min ln X gitu. Berarti nanti partisi volumenya dapat dinyatakan oleh pi kali R kecilnya, R besarnya adalah si yang ini, yang luarnya ini yang selalu tetap. Nah, ini kan. Jadi jaraknya ini 1 dikurangi sama yang di bawahnya ini, which is min 1. Jadinya 1 plus 1, 2 gitu ya. Jadi 1 min 1 atau 2 gitu ya. 2 dikuadrat dikurangi R yang kecil ya, yang ini. Yang atasnya 1, yang bawahnya dikurangi sama yang bawahnya ini adalah ln X. Berarti 2 kuadrat min 1 min ln X. Wah, ini jahat sih ini. Nah, ini agak susah nih. Ln X kuadrat gitu ya. T-nya adalah delta X. Akibatnya apa? Volumenya itu ya tinggal ubah jadi integral. Integral dari batasnya tadi berapa? Batasnya adalah dari 1/E sampai berapa ini? 2. 1/E sampai 2 pi 4 min ini berarti jadinya apa? 1 min 2 ln X tambah ln kuadrat X. Ya. dx ini delta X jadi dx gitu ya. Tapi bisa keluar 1/E sampai 2 dari 4. Oh, ini jadi 3 tambah 2 ln X min ln kuadrat X. Kayak persamaan kuadrat sih ya, teman. Tapi ini ln X itu. Tapi ya coba. Oke, berarti ini jadinya adalah 3X tambah 2 ln X tadi apa? X ln X kurangi X ya. Betul nggak? Kurangi X. Ya. Kurangi X. Oke. Kurangi X. Nah, ini kalau ln kuadrat X nih, mohon maaf. Saya juga tidak tahu ini. Kalau ini menarik sih, tapi ln kuadrat X itu turunannya apa? Integralnya apa nih? Kalau kita ubah, misalnya bisa nggak sih? Misalkan nggak bisa sih, udah. Ini udah tugasnya GPT sih. Coba integral dari ln kuadrat dari X. Coba ini berapa nih? Kayaknya sih feeling aku parsial ya. Coba. Bentar. Oh, iya betul. Parsial. Wow, oke. Ini jadinya begini, dikurangi sama X ln X kuadrat, X ln kuadrat X, dikurangi dengan 2X ln X, tambah 2X. Keren gak tuh? Ya, oke. Ini jadinya begini, tambah C, tapi karena ini ada batasnya ya nggak usah lah ya. Karena nanti kan hilang juga. Jadi ini nanti jadinya pi 3X plus X ln X min X ln kuadrat X plus 2X ln X
dikurangi dengan 2X ya. Ada beberapa yang bisa disederhanain ya. Ini X bisa hilang ya. Berarti tinggal X ln X kurang X ln kuadrat X tambah 2X ln X. Ada beberapa yang bisa dikeluarin ya. Nih, oke ya udahlah biarkanlah. Ini dari 1/E sampai 2. Pi 2 ln 2 min 2 ln kuadrat 2 plus 4 ln 2 dikurangi pi kali kurangi pi kali 1/E ln 1/E min 1/E ln kuadrat 1/E tambah 2 kali 1/E ln 1/E. Dah, pokoknya gitu ya. Intinya paham aja prinsipnya gimana. Nah, prinsipnya kan sebenarnya gampang kan, tinggal pengirisan aja, tapi yang susah integralnya. Oke, aman ya? Paham lah. Oke. Ya nomor 2 aja nih. Ya, nomor 2. Oke. Sebuah tangki mula-mula berisi 100 liter air murni. Ke dalam tangki tersebut dialirkan larutan garam dengan konsentrasi tetap sebesar 2 kg per liter dan laju aliran masuk konstan sebesar 3 liter per menit. Larutan dalam tangki selalu tercampur merata. Ini kayaknya harus aku SS sendiri aja deh, soalnya biar kita nggak baca-baca ulang. Oke, coba. Oke. Dalam tangki tersebut dialirkan larutan garam dengan konsentrasi tetap sebanyak 2 kg per liter, laju aliran masuk konstan sebesar 3 liter per menit. Larutan dalam tangki selalu tercampur merata dan mengalir keluar dalam laju konstan sebesar 2 liter per menit. Misalkan YT menyatakan jumlah garam, VT volume larutan, CT adalah YT per VT, menyatakan konsentrasi. Tuliskan 2 persamaan diferensial yang masing-masing menyatakan laju perubahan volume larutan dalam tangki dan laju perubahan banyaknya, menyatakan laju perubahan volume larutan di dalam tangki dan laju perubahan banyaknya garam dalam tangki. Oke, jadi untuk laju perubahan volume berarti kan itu sama saja dengan dVT per dt gitu kan, perubahan volume larutan. Jadi ada 2 nih, 2 konstanta nih. Ada volume larutan, ada berat garam gitu ya. Konsentrasi garam, jumlah garam itu harus dibedakan tuh. Gitu ya. Nah, jadi kalau larutan itu kan larutan itu dalam liter ya. Jadi banyaknya air yang masuk kalau kita simulasikan nih ya. Ini misalkan tangki. Kemudian ada keran di sini. Ya. Nah, keran ini memasukkan air yang bergaram lah, istilahnya ada konsentrasi garam. Jadi ini masuk garam nih. Masuk air yang mengandung garam. Gitu ya. Nah, dia bilang ke dalam tangki tersebut dialirkan larutan garam. Dengan konsentrasi tetap sebesar 2 kg per liter gitu. Laju alirannya adalah 3 liter per menit. Gitu ya. Larutan dalam tangki selalu tercampur dan mengalir keluar. Nah, keluar nih. Jadi ada yang masuk, ada juga yang keluar. Ada juga yang keluar. Lajunya yang diketahui adalah yang keluar ini banyaknya adalah volume masuk itu adalah, jadi laju masuknya itu, jadi sebenarnya 2 liter ini menyatakan apa? Laju masuk dV out gitu. Itu adalah 2 liter per menit. Sedangkan yang masuk itu dV in gitu istilahnya. Adalah sebanyak berapa? Sebanyak 3 liter per menit.
Tapi di saat yang sama, ya nantilah kita bicara tentang perubahan volume dulu. Nah, jadi ya sebetulnya dVt per dt ini bisa dinyatakan oleh apa? Laju perubahan volumenya gimana? Ya sama saja dengan laju masuk kurangi dengan laju keluar. Sesimpel itu aja. Jadi berarti ini adalah dVin-nya 3 kurangi 2 adalah 1. Ya udah, berarti sesimpel model persamaan diferensialnya adalah dVt adalah sama dengan 1. Artinya apa? Ya kan ini bisa secara logika juga masuk nih. Berarti yang masuk ke dalam tangki airnya itu adalah sebanyak netnya adalah 1 liter per menit. Karena ada 2-3 liter yang masuk, ada 1-2 liter yang keluar gitu kan. Ini model yang pertama. Yang lebih kompleks adalah laju perubahan garam. Kenapa jadi lebih kompleks yang perubahan garam? Karena gini, dia bilang yang masuk ke dalam garam yang masuk, ya jadi sekarang ada garam masuk nih. Jadi misalkan garam masuk itu M-in gitu ya. Jadi laju M-in-nya itu terhadap waktu itu adalah 2 kilogram per liter. Jadi ketika air masuk, itu juga ada garam yang masuk. Nah, yang masuk itu per liternya ada 2 kilogram gitu. Jadi itu jadi modal awal kita. Tapi di sini yang teman-teman harus perhatikan bahwa dia juga air ini ada yang keluar juga 2 liter. Nah, air ini dia kan bukan air biasa, dia mengandung garam. Nah, jadi mengandung garam sehingga nanti konsentrasi garam yang ada dalam air dalam tangki ini juga akan berubah walaupun nggak disebutkan secara eksplisit gitu ya. Nah, jadi harus dipertimbangkan juga. Tapi gimana cara untuk memperhitungkan laju yang keluarnya ini, gitu kan ya? Itu yang sulit, gitu ya. Itu yang sulit, gitu. Nah, dia bilang apa? CT ini adalah, jadi dia bilang CT itu adalah konsentrasi garam dalam tangki, di mana YT itu, YT ya, ini berarti D kilogram per liter, ini berarti YT itu kan menyatakan jumlah garam ya, berarti jumlah garam yang masuk innya itu adalah 2 kilogram. Tapi yang keluar gimana cara ngitungnya? Nah, jadi cara menghitung untuk yang keluar adalah, jadi kalau dipikir-pikir ya, berarti nanti Y out-nya ini kan banyaknya yang keluar itu banyak garam yang keluar ya. Kalau yang ini itu kan konstan ya 2 kilogram. Tapi yang keluar ini akan tergantung apa? Tergantung si konsentrasi garamnya kan dalam waktu tertentu. Garam dikalikan banyaknya air ya kan. Nanti jadi begini, untuk menghitung banyak garam yang keluar dalam satu waktu, kita harus konsentrasi garam dikali sama banyaknya air pada waktu itu. YT gitu. Bukan YT, VT ya. Paham nggak logikanya? Jadi yang banyaknya yang keluar itu nanti konsentrasi garam, karena kan konsentrasi garam itu kalau secara analisis dimensi ya, konsentrasi garam itu kan berarti apa? Konsentrasi garam itu adalah YT itu liter per VT itu adalah, YT itu kilogram garamnya dibagi dengan VT itu adalah liter. Gitu kan ya. Dikalikan VT. Volume, bentar. Ini gimana ya? Sebentar aku coba lihat dulu. Ini agak complicated sih, agak ngejelasin ini agak sulit sebenarnya. Coba. Jadi
laju keluarnya ini akan dinyatakan oleh ya banyaknya tadi kan konsentrasi garam. Konsentrasi garam itu tadi dinyatakan oleh YT per VT kan. Jadi YT Y gitu ya. YT per VT-nya. VT-nya tadi apa? Jadi kalau kita menyelesaikan, nah ini sebenarnya dari sini tuh kita juga bisa mendapatkan VT-nya ya. Jadi VT ini adalah sama dengan awal-awal kan 100 ya. Berarti kalau kita, nah ini kan persamaan diferensial ya, persamaan diferensial. Pertama kita dapat VT dulu. Kalau teman-teman selesaikan berarti VT ini sama dengan 1 liter per menit berarti T ya. T plus C gitu. Karena dia bilang awal-awal 100 liter, C-nya itu si 100 gitu. Jadi VT ini adalah 100 plus T gitu ya. Nah, itu dapat tuh dari situ gitu ya. Tadi konsentrasinya adalah YT. Jadi Y ya, YT dikalikan dengan VT-nya. VT-nya VT-nya ya benar. VT-nya itu tadi apa? 100 plus T. Nah, ini tuh konsentrasi garamnya, ya kan? Dalam satu waktu. Nah, berapa lajunya itu? Untuk dapat lajunya, kita harus mengalihkan dia dengan kecepatan keluarnya. Jadi kan, kalau nanti kan kecepatan, dapatkan nanti kecepatan, dia kan keluarnya 2 liter per menit tuh. Nah, dalam 2 liter ini, dia mengandung garam sebanyak konsentrasi ini. YT per 100 plus T. Gimana, masuk akal nggak? Coba sampai sini. Aman nggak? Atau masih agak bingung? Aman nggak? Aman ya? Jadi 2 liter kan keluarnya itu 2 liter. Nah, untuk dapat kadar garamnya, kita harus tahu berapa banyak garamnya, kita harus tahu konsentrasi garamnya gitu. Ya, konsentrasi garamnya itu kan banyaknya garam per si volume pada waktu itu. Nah, kalau dikaliin dapatlah, dikaliin keduanya ini dapatlah garam yang keluar pada waktu spesifik T gitu. Nah, jadi di situ gitu ya. Jadi laju perubahan garam itu atau dinyatakan oleh DY per DT itu adalah laju masuk kurang laju keluar. Laju masuknya tadi adalah berapa? Garam ya, ini kok garam. Kalau garam yang masuk tadi itu adalah 2 kg per liter, berarti 2. Yang keluar itu adalah tadi sebanyak YT per, nah ini memang nggak ada, karena dia nggak konstan ya, konsentrasinya kalau berubah-ubah terhadap T gitu. Yaitu nanti YT ya. Jadi ini konsentrasi dikalikan laju keluar. Konsentrasi waktu T kali laju keluar. Nah, ini kalau kalian susah ngingetnya, analoginya ya kalian ingat aja rumus ini. Laju keluar itu adalah konsentrasi T kali laju keluar air volume gitu. Jadi ini 2 min konsentrasi T itu adalah YT. Jadi biasanya Y aja sih. Y per VT-nya tadi 100 min T gitu ya. 100 min T 100 plus T ya. Dikali sama laju keluar volumenya adalah 2. Gitu ya. Berarti ini 2 min 2Y 100 plus T. Oke, jadi kita udah dapat nih 2 modelnya. Ini untuk yang perubahan garam, perubahan massa garam, yang tadi adalah perubahan volume. Nah, tanpa mencari YT terlebih dahulu, tunjukkan bahwa konsentrasi garam pada setiap saat CT itu memenuhi persamaan diferensial ini. DC per DT. Nah, CT itu apa? CT itu adalah konsentrasi garam. Gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat ya, dia memenuhi persamaan diferensial ini. DC per DT ditambah 3 per 100 plus T.
3 ya. 100 plus T sama dengan pada setiap saat CT memenuhi persamaan diferensial. Oke. Tambah 3 per 100 plus T sama dengan 6. Ini apa yang aku miss? Kenapa DC per DT ya? Apa mencari GT dulu itu dengan bahwa konsentrasi garam DC per DT. Oke. Oh, oke, mungkin begini. Jadi berarti kita harus bikin lagi persamaan diferensial baru. Bikin persamaan diferensial untuk konsentrasi garam. Jadi persamaan diferensial untuk konsentrasi garam adalah, jadi kan DC per DT itu adalah perubahan konsentrasi garam, gitu kan ya. Nah, berarti untuk mencari perubahan konsentrasi garam ya, itu idenya adalah konsentrasi garam itu berarti konsentrasi keluar, ya lagi-lagi ya, konsentrasi keluar tambah konsentrasi masuk gitu kan ya. Oke. Kayaknya nanti aku coba pikirin lagi deh. Kira-kira ini idenya gimana ya? Soalnya jujur aku perlu waktu buat mikir dulu nih untuk yang nomor 2 ini. Oke? Tapi untuk yang A ini udah bener ya, harusnya sih kayak begini ya. Cuman nanti coba aku lihat lagi ya buat nomor 2-nya ini gimana. Tapi untuk yang nomor sisa-sisanya kurang lebih kayak gitu sih caranya. Gimana? Aman nggak? Kamu tanya Oke, yang aman B ya? dia tuh nanyanya tuh soal nanya bentuk akhirnya gitu kan. Soalnya kalau kita misalkan kita masih integrasi keduanya, itu kan nanti dia bakal ada plus C kan. Itu kan apakah dimasukin 0x sama dengan 0 ini terus dibuktiin kalau itu tuh mirip gitu bentuknya. Yang mana? Yang mana? Yang B. Hmm? Dia kan ada keterangan C0 ini sama dengan 0. Itu dia tuh berfungsi untuk masukin persamaannya biar ketemu konstanta pas dicari persamaannya gitu Kak. Atau gimana? Iya, karena nanti kan di bagian C, kapan konsentrasi tangki menjadi 3/4 gitu kan. Nah, ini tuh dia harus punya kondisi awal kan. Karena setelah kita mendapatkan solusi umumnya kan, untuk dapat solusi khusus kan kita harus masukin C0 sama dengan 0 kan. Nah, itu gunanya di soal C sebetulnya. Tapi kalau yang B ini kita cuman perlu menunjukkan, nah ini kayaknya agak beda nih. Kayaknya Pak Bara nih susahnya di bagian B-nya nih. Karena biasanya kalau soal-soal biasanya itu cuman perlu menunjukkan persamaan diferensial untuk massa perubahan dari banyaknya garam. Enggak disuruh mencari perubahan konsentrasi garam. Beda. Itu konsentrasi Kalau ya, bukan jumlah garam ya? Bukan, kalau jumlah garam udah di ini di DT. Itu. Nah, yang tricky makanya di situ. Nah, nantilah aku coba solve di luar kelas ya. Nanti aku kasih tahu kalau udah dapat, oke? Oke, aman-aman Kak. Oke, aman ya? Aman ya? Oke, berarti buat pertemuan kali ini itu aja. Thank you yang udah join. Wah, tinggal kamu doang ini. Join Jasmine ada ini Kak, kendala dia katanya tugasnya harus selesai malam ini.
Aduh, oke, baiklah. Ya udah, thank you ya. Nanti Oke, aku siap. kabarin di grup kalau udah selesai. Oke? Thank you ya. Oh, enggak, ya. Siap. Oke. Good luck, good Terima luck. kasih banyak, Kak. Yo. Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja ya di grup ya. Siap. Oke, sip.